Gerak ini tidak memiliki tekanan atau ketakutan untuk bersuara kepada pemerintah atau kepada pemimpin seperti itu. Bebas dalam artian tetap ada aturan. Iya, betul. Jadi walaupun kita dibebaskan, tetap ada etika dan juga attitude yang harus kita laksanakan. Juga kita ketahui. Jadi tidak serta-merta dibebas tugaskan tanpa ada aturan-aturan atau etika tertentu, teman-teman. Podcast ketemu Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Halo teman pemilih, kembali lagi dengan saya DAN dalam acara podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Pada episode kali ini kita akan ngobrol santai dan berbobot dengan tamu dari BEM Universitas Trada Indonesia. Kita akan membahas banyak hal, mulai dari pemahaman demokrasi, khususnya di kalangan mahasiswa, pengalaman sebagai pemilih pemula, peran media sosial dalam literasi politik, sampai bagaimana generasi muda melihat masa depan demokrasi di Indonesia. Karena kita tahu mahasiswa dan generasi muda punya banyak posisi penting dalam menentukan arah demokrasi ke depan, bukan cuma sebagai pemilih, tapi juga sebagai agen perubahan dan penggerak kesadaran politik di lingkungan sekitarnya. Nah, supaya kita nggak makin penasaran, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo, selamat siang dari kakak-kakak dari BEM Universitas Trada Indonesia. Mungkin bisa perkenalan dulu ya kepada teman pemilih khususnya. Bisa disampaikan nama, kampusnya, dan mungkin jurusannya dulu. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri kepada kami, khususnya Ketua dan Wakil Presma dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trada Indonesia Kota Kediri. Untuk itu perkenalkan, saya Zaka Jawara Anharu sebagai Presiden Mahasiswa atau Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trada Indonesia dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat semester 6. Baik, dan saya di sini Marcelina Yulita Dusa Fitri sebagai Wakil Presiden Mahasiswa BEM Universitas Trada Indonesia yang berjurusan sebagai Kesehatan Masyarakat. Ini semuanya ini dari semester berapa ini? Semester 6. Ya, kebetulan sama satu ya, angkatan. Satu angkatan. Oke, jadi untuk kesibukan di kampus ini selain sebagai BEM dan juga mahasiswa aktif itu apa? Kalau dari saya pribadi, selain menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus, saya juga turut aktif sebagai Duta Genre Kota Kediri 2024 hingga 2026, dan ini akan lengser, Kak. Dan saya juga menjabat sebagai Ketua Konselor Remaja atau Konselor Sebaya ISMKMI, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Oke, mungkin untuk Kak Marcelnya? Kalau saya sendiri sih ini lebih ke cenderung ke berorganisasi ya, Kak ya. Untuk awal tahun ini saya join sebagai staf muda dari BEM, lalu selain itu saya juga ikut organisasi di jurusan juga di HMPS, juga ikut organisasi luar juga. Kalau di jurusan kita itu ada namanya Ikatan Senat Kesehatan Masyarakat. Nah, itu saya kebetulan juga join sebagai pengurus daerahnya juga. Ternyata semuanya itu pada menyibukkan diri ya. Jadi kita selain ikut di kampus tuh juga ikut di eksternal. Kebetulan sama-sama ikut di ISMKMI, pengurus daerah Jawa Timur. Kalau Kak Marsha di divisi apa? Divisi BKSP, Siaga Bencana. Kalau saya di Badan Khusus Pemerhati Remaja dan Anak. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Sebagai ketua BEM nih, Kak Zaka, itu bagaimana kakak memaknai demokrasi dan kepemiluan? Oh ya, kalau menurut saya demokrasi itu kan berasal dari bahasa Yunani ya, Kak. Demos dan juga kratos. Kalau demos itu yang berarti rakyat, sedangkan kratos itu suatu kekuasaan atau pemerintahan. Jadi kalau digabung jadikan satu, demokrasi itu merupakan suatu kekuasaan atau pemerintahan yang berasal oleh rakyat, dari rakyat dan juga untuk rakyat. Dan juga ada sebuah kutipan nih, Kak, dari Thomas Jefferson, bahwasannya kalau rakyat takut terhadap pemerintahan yang berkuasa itu bisa dinamakan atau disebut sebagai tirani. Sedangkan demokrasi atau kebebasan itu berarti pemerintah yang takut dengan rakyat, seperti itu. Oke, ini berdasarkan dari Kak Zaka ya, mungkin dari Kak Marcel mau menambahkan juga. Kalau dari saya sendiri sebenarnya juga sama sih, Kak. Cuma ini lebih ke menekankan bahwa demokrasi itu adalah dimana kita itu bebas untuk bersuara.
kita sebagai rakyat ini tidak memiliki tekanan atau ketakutan untuk bersuara kepada pemerintah atau kepada pemimpin seperti itu. Bebas dalam artian tetap ada aturan-aturan. Iya, betul. Jadi sekali. walaupun kita dibebaskan, tetap ada etika dan juga attitude yang harus kita laksanakan juga kita ketahui. Jadi tidak serta-merta dibebas tugaskan tanpa ada aturan-aturan atau etika tertentu, teman-teman. Oke, ini tadi kan Kak Zata sama Kak Marcel kan sudah semester 6 ya. Berarti kan apakah kemarin waktu pemilihan dan pemilu itu sempat ikut nggak? Yang presiden itu, Kak? Iya, yang presiden 2024 sama pilkada 2024. Iya, kebetulan ikut. Ya, Ikut itu semua. malah pertama kali Pertama kita kali kita ikut. pilih ya. Iya. Dan kebetulan juga sebagai pemilih pemula berarti. Iya, Iya, sebagai betul. KPPS juga. Oh, sudah ikut juga? Iya. Oke. Kira-kira pengalaman Kakak saat pertama kali menggunakan hak pilih itu gimana ya? Tentunya yang pertama senang ya, Senang. tentunya bahagia dari dalam hati karena kita sebagai warga negara Indonesia satu haknya yakni sebagai pemilih tadi seperti yang kita jelaskan ya, bahwasanya demokrasi diberikan kebebasan untuk memilih atau memberikan mandat kepada suatu pemimpin, entah itu dari desa hingga tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai nasional. Dan alhamdulillahnya di tahun 2024 kita sudah legal sejak tahun 2020 kita sudah 17 tahun ya, Iya, Kak. betul. Jadi di tahun 2024 itu kita pertama kali pengalaman dalam memilih sekaligus berkesempatan menjadi anggota KPPS itu sendiri. Oke, kalau untuk Kak Marcel gimana? Kalau dari saya sendiri sih pasti excited ya, Kak, karena kan mungkin itu pengalaman yang mungkin saya tunggu-tunggu. Soalnya kan kalau dari keluarga itu kan biasanya karena saya anak terakhir, jadi biasanya kalau lihat kakak sama orang tua udah coblosan kan pasti ada tanda tinta di Iya, jari di gitu kan, jari. kayak kepengen rasanya kayak gimana, hidup itu seperti apa. Ternyata setelah dicoba merasakan ada senang juga agak, oh ternyata kita juga harus ada sistemnya, regulasinya juga seperti itu. Tak lupa deg-degan juga nggak, Kak? Ya pasti deg-degan. Karena takut kalau ini yang kita Salah. pilih sudah tepat atau belum Iya, ya. betul. Oke, kalau untuk Kak Zaka tadi kan sempat ikut jadi anggota KPPS Iya. ya. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya. Oh ya, selain daripada itu deg-degan karena pemilihan pertama Iya. sebagai warga negara Indonesia, tambah grogi juga saat ditentukan atau lolos sebagai anggota KPPS di desa di Tulungagung. Iya, Tulungagung. Pertama kali sebagai pemilih dan sekaligus perdana juga pengalaman pertama sebagai anggota KPPS. Sekaligus sebagai panitia penyelenggaranya ya, Kak. Di situ dari persiapan, berkas-berkasnya dan juga tes-tesnya, lalu saat kejadian berlangsung mulai dari setelah subuh persiapan, Hanya itu ya. ya pembukaan hingga saya selesai itu jam 6 pagi, Kak. Jadi sudah beda hari. 6 pagi hari berikutnya. Iya. Jadi kan itu ada 5 ya, DPR kabupaten kota, lalu Iya, provinsi, provinsi. sekaligus DPR RI dan juga Presiden presiden. sama presidennya. Iya. Selain itu mungkin ada pengalaman-pengalaman saat apa itu kan kakaknya kan selain pemilih pemula itu kan Iya. juga sebagai anggota KPPS mungkin pernah berpikir nggak bahwa ketika mungkin aku ini kan anggota KPPS jadi aku juga menjaga integritas juga gitu, mungkin ketika memilih gitu ada kecenderungan atau yang lain gitu nggak? Oh ya, tentunya kalau kita sebagai panitia terutama, walaupun bukan sebagai panitia penyelenggara atau KPPS kan, sebagai warga negara Indonesia kita juga harus berintegritas ya. Iya. Apalagi kalau sebagai penyelenggaranya, Iya. karena kita juga dituntut untuk netral, tidak keberpihakan kepada salah satu paslon mungkin, baik itu dari DPR kota hingga presiden. Dan tentunya kita juga harus bisa pandai bersosialisasi agar warga negara Indonesia khususnya di dalam lingkupan pemilihan tempat saya itu mereka bisa memberikan hak pilih yang semestinya. Karena kan ada beberapa orang itu yang terkesan istilahnya malas. Alah, nanti kalau kita memilih ataupun tidak toh juga tidak ada dampaknya kepada kita. Padahal satu suara itu sangat berarti. bermanfaat, sangat berarti, seperti itu. Oke, ini kan ketika kakak-kakaknya ini kan pertama kali memilih itu ya, itu kira-kira di TPS itu melihat banyak anak-anak yang masih muda-muda atau gimana? Iya, tentunya. Karena ini kan di tahun-tahun ini kan banyak yang 17 tahunnya itu kan masih yang muda-muda gitu iya. kan.
Kalau terkait dengan pengalaman kejadian asli di tempat saat sebagai penyelenggara KPPS itu tentunya ada yang masih 17 tahun. Seperti kalau kita kan kelahiran tahun 2004, tentunya saat kita legal pertama di usia 17 kan tidak ada pesta rakyat ya Kak, demokrasi tersebut. Sehingga kita pertamanya itu di tahun 2024. Sedangkan saat saya menjadi KPPS, anggota KPPS itu ada juga yang mereka itu pas atau tepat di umur 17 tahun. Sehingga atmosfernya itu lebih terasa karena mereka di umur pertama 17 tahun langsung melakukan atau mengalami pemilihan tersebut. Sedangkan kalau kita tidak bisa. Karena yaitu tidak tepat untuk sesuai dengan umurnya ya Kak. Oke. Kalau gitu untuk menurut kakak-kakak nih, mengapa partisipasi pemilih pemula itu sangat penting? Baik, kalau menurut saya sih kenapa penting, karena tidak bisa dipungkiri ya Kak, kalau kita ini sebagai generasi muda itu adalah calon pemimpin di masa depan. Jadi kalau misalkan kita aja mulai dari sekarang tidak paham bahwa suara kita itu penting untuk kedepannya, maka nantinya kita ini sebagai calon pemimpin bagaimana bisa tahu terkait dengan segala suara-suara yang ada di rakyat seperti itu. Jadi walaupun sebagai pemimpin pemula atau mohon maaf sebagai pemilih pemula atau pertama kali atau perdana itu memang harus dilaksanakan karena ya itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik seperti itu. Oke, itu tadi kan pandangan kita semua berdasarkan pemilih pemula, di mana pemilih pemula itu kan bukan hanya dari mahasiswa juga. Kan setelah 17 tahun mungkin masih ada yang masih SMA atau yang bekerja dan yang lain-lain ya. Nah, ini kalau menurut pandangan kakak ini bagaimana kakak melihat partisipasi politik khususnya di kalangan mahasiswa? Untuk partisipasi politik khususnya di kalangan mahasiswa itu untuk saat ini sudah cukup baik ya Kak. Akan tapi yang harus kita garis bawahi teman-teman bahwasanya kita memang wajib untuk menjadi salah satu penggerak atau perubahan dalam Indonesia, terutama dalam hal politik atau demokrasi itu sendiri. Akan tapi kita sebagai mahasiswa yang berintegritas, mahasiswa yang baik atau jujur juga harus tetap mengedepankan moral-moral atau etika atau attitude yang baik. Karena pada dasarnya percuma apabila kita kritis terkait dengan pemerintahan ataupun politik namun tidak beretika, itu malah menjadi bumerang kita sendiri. Jadi untuk saat ini peran dari mahasiswa terhadap politik itu sudah cukup bagus, akan tapi yang harus digarisbawahi ya itu tersebut. Oke, kalau menurut Kak Marcel? Saya menambahkan saja ya Kak, karena ini tadi sudah membahas terkait dengan harus beretika dan harus tahu. Sekarang kan di zaman sekarang itu kadang kita tuh tahu dari teknologi, dari berita-berita, khususnya media sosial. Ya betul banget. Nah mungkin sekarang itu banyak yang kayak di-cut, nggak kayak tidak melihat dari awal sampai akhir, yang dimana itu kadang menggiring opini yang seharusnya tidak perlu kita dengar seperti itu. Contohnya kayak sebenarnya kan kita melihatnya dari awal sampai akhir biar paham seperti apa yang dimaksudkan seperti itu. Jadi tidak terjadi salah paham. Iya, tidak salah paham. Terkadang juga sumbernya tidak dicantumkan. Tidak jelas seperti itu juga. Oke, tadi kita kan juga sempat ngomongin terkait dengan media sosial ya. Kira-kira gimana sih peran media sosial dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa? Sebenarnya kalau terkait dengan media sosial ini benar-benar kita tidak bisa dipungkiri karena sekarang 5.0 di mana setiap tindakan kita itu selalu beriringan dengan media sosial atau di era digital ya Kak Marcel. Kita sebagai mahasiswa yang berintegritas tentunya juga harus pandai dalam memilih dan juga memilah. Dan saat literasi kita gunakan, kita juga tidak serta-merta hanya membaca, melihat ataupun mendengarkan dan langsung ditelan secara mentah-mentah. Tapi kita juga harus pandai dengan cara memilah dan memilih dengan baik, memahami juga apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, agar kita sebagai mahasiswa yang berintegritas ini tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi hal-hal negatif. Karena pada dasarnya di media sosial ini kalau dikatakan terkait dengan dampak baiknya banyak, namun untuk mudaratnya atau negatifnya juga banyak.
Nah, itu PR Tugas kita kita sebagai mahasiswa yang berintegritas. Gimana langkah atau arah yang harus kita tentukan ke depannya agar kita sebagai mahasiswa itu sangat berintegritas dan tetap mengedepankan etika. Ya, berarti nggak gampang ikut arus gitu ya, dan juga bisa tidak FOMO Kak ibaratnya. Nyari informasi dengan bijak gitu ya. Betul. Oke, teman pemilih, untuk berikutnya kira-kira dari kakaknya tadi kan Presma dan Wapresma BEM ya. Nah, itu kira-kira apa sih peran BEM dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di lingkungan kampus? BEM ini kan sebagai ibaratnya organisasi tertinggi ya Kak di kampus. Jadi kita itu sebagai wadah aspirasi dari teman-teman juga untuk menyampaikan kepada pimpinan di kampus. Jadi kita ini membuka semua ruang, membuka semua tempat bagi teman-teman kita satu kampus untuk memberikan suaranya, mungkin terkait dengan kritikan atau masukan, mungkin dari kita sendiri di BEM atau maupun dari kampus seperti itu. Jadi berdasarkan sesuai visi misi kita ya, ada yang namanya aspirasi. Jadi kita sebagai badan eksekutif mahasiswa atau organisasi mahasiswa tertinggi di tingkat institusi atau kampus kita, tentunya kita memberikan fasilitas terhadap para mahasiswa dan juga sivitas akademika apa yang mereka keluhkan. Jadi memang demokrasi ya ini bentuknya. Kita berikan kebebasan kepada seluruh mahasiswa dan juga sivitas akademika, terutama kalau di BEM kan tugas kita istilahnya kalau BEM itu skala kecilnya pemerintahan ya Kak. Iya, karena juga ada yang disebut juga presiden mahasiswa, wakil, dan juga kementerian-kementeriannya tersebut. Jadi kita istilahnya kalau di BEM itu kita berlatih agar nantinya saat menjadi agent of change atau agen perubahan, entah beberapa tahun mendatang atau ke depan, kita kan tentunya menggantikan para pejabat-pejabat yang tentunya beberapa tahun ke depan sudah pensiun, seperti itu. Sekali. Nah, tadi kan dikatakan bahwa teman-teman BEM dari Universitas Trada Indonesia ini kan mempunyai atau memberikan fasilitas untuk teman-teman dapat menyuarakan demokrasinya. Kira-kira ada nggak sih program dari kampus, khususnya BEM ini, untuk mendukung kegiatan tersebut? Tentunya ada Kak. Kalau dikatakan mendukung, sangat mendukung ya, karena kita kan kampus swasta ya, dari yang atas yayasan, lalu rektorat, dekan, prodi, dan seterusnya ke bawah itu sangat memberikan dukungan, baik itu support secara mental, fisik ataupun materi juga. Jadi kalau di kampus kita itu benar-benar support apapun yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kalau terkait dengan demokrasi, contohnya itu karena kita sebagai kampus kesehatan ya, walaupun sudah ada Fakultas Ekonomi Bisnis baru dari IIK ke berubah bentuk atau alih ke universitas, kita tetap utamanya itu di bidang kesehatan. Nah, karena politik itu tidak hanya serta-merta tentang pemilu, tentang lingkungan, akan tapi juga politik di bidang kesehatan. Nah, kalau terkait dengan Astacita Bapak Prabowo nih, presiden kita, dan juga Mas Gibran sebagai wakil presiden sebagai wakil presiden NKRI, ada yang namanya program Astacita kedua Kak. Itu terkait dengan penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan juga ekonomi biru. Nah, untuk ekonomi hijau ini kita sangat mendukung dan juga melaksanakan di program kampus kita. Ekonomi hijau itu berarti sebuah ekonomi terkait dengan pengembangan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, kita kan sebagai kampus kesehatan nih utamanya, dan kebetulan kita juga, kami dari kesehatan masyarakat, salah satu cara kita memberikan istilahnya dampak untuk lingkungan sekitar, terutama di Kota Kediri, itu terkait dengan pengolahan limbah sampah. Untuk menjadi pupuk kompos, lalu ekoenzim ya. Jadi tidak serta-merta itu seluruh kotoran atau sampah itu hanya berhenti sampai di situ melakukan pembusukan, namun masih bisa kita manfaatkan, diolah lagi menjadi ekoenzim, menjadi pupuk kompos, sehingga memberikan manfaat pada orang sekitar. Nah, itu salah satu bentuk komitmen kita mendukung program Astacita dari Bapak Prabowo. Lalu yang kedua terkait dengan isu kesehatan, seperti bulan Maret ya Kak? Maret kemarin kita Ramadan.
kita membahas terkait dengan kebijakan atau isu kesehatan whipping, Kak. Whipping. Yang waktu itu trending di bulan Februari Maret, kematian selebgram Lula Lava. Oh iya. Itu kan ada indikasi ya itu, entah itu benar atau tidak, terkait dengan kematiannya disebabkan oleh whipping. Nah, itu kita kaji, Kak. Kita datangkan narasumber dari mana saja, Kak? Ada dari BNN. Kepalanya langsung. Dari Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Lalu Radio Andika, dosen kita atau dekan Fakultas Farmasi, dan juga satu lagi dari kesehatan juga. Jadi kita kaji, kita berikan fasilitas seminar, tidak hanya peserta dari dalam kampus, melainkan kita juga mengundang seluruh perwakilan OSIS dan juga BEM Kediri Raya, kota maupun Kabupaten Kediri. Dan juga ada lagi ini, saat kita terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden mahasiswa. Jadi kan kalau di kampus lain mungkin ada beberapa yang sistemnya itu e-vote ya, Kak? E-voting lewat media sosial atau web nih. Kalau di tahun periode kita sebelumnya sebenarnya seperti kampus-kampus lain ya. Kalau di tahun 2025 kepengurusan kita itu sudah coblosan langsung. Jadi mereka datang dari mahasiswa dan juga sivitas akademika, karyawan, dari rektorat dan juga yayasan, datang langsung menerapkan Luberjurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, melakukan pencoblosan menggunakan kertas dan juga paku. Ada biliknya, ada juga pemungutan suaranya. Jadi benar-benar kita memberikan fasilitas kepada mahasiswa bahwasanya tidak hanya memberikan pemahaman atau pengetahuan, namun juga praktek langsung. Oke, berarti perubahan sistem ya dari yang sebelumnya e-voting menjadi langsung melalui kertas itu tadi. Karena kalau lewat e-voting rawan penyalahgunaan betul. Dan ini ada perubahan lagi, Kak. Perubahan lagi. Kedepannya kalau itu tetap dilaksanakan, tapi kan itu hanya untuk badan eksekutif mahasiswa tingkat univ ya. Rencananya di tahun ini di akhir periode kita berinovasi lagi, bahwasannya himpunan-himpunan di program studi itu pemilihan ketuanya juga kita samakan. Jadi ada debat juga seperti BEM, di live-kan juga ada tanya jawab dari audiens dan juga ikut pencoblosan langsung, tidak hanya melalui Zoom gitu ya. Iya, betul. Jadi biar rasa dari vibes-nya itu menggebu-gebu, lebih terasa. Oke, kakak ini kan juga kemarin kan sempat ikut pemilihan juga, pemilu dan pemilihan. Mungkin ada evaluasi nih, gimana pandangan kakak terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sampai dengan sejauh ini? Kalau terkait dengan evaluasi, yang pertama tentunya kita apresiasi ya untuk baik itu penyelenggaranya maupun pemilihnya, karena pemilu ini benar-benar selain effort terkait dengan fisik, mental, sosial, tak lupa juga terkait dengan keuangan. Nah, untuk evaluasinya sendiri mungkin sebagai pemilih untuk warga negara Indonesia itu tentunya kita harus menjadi warga negara Indonesia yang berintegritas. Jadi kita tidak hanya menuntut calon pemimpin kita, para pejabat-pejabat kita untuk berintegritas, jujur dan juga amanah, namun kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita juga harus berintegritas, harus jujur, harus amanah juga. Jadi kita tidak hanya menuntut hak-hak kita juga harus menjalankan apa saja kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Salah satu contohnya saat pemilu sedang terjadi, itu literasi kita benar-benar ditingkatkan. Karena terkait dengan literasi di Indonesia mungkin sudah cukup baik ya, akan tapi mungkin bagi beberapa kalangan ataupun individunya itu hanya membaca, mendengarkan dan juga melihat seperti yang saya sampaikan tadi. Kita juga harus memahami, terlibat langsung. Iya, terlibat langsung, harus memahami, karena kalau cuma mendengar, membaca, melihat tanpa ada pemahaman, kita juga akan salah langkah, salah pilih. Karena kan istilahnya pemimpin, calon-calon pemimpin atau pejabat ini kan pemegang kekuasaan nanti ke depannya. Karena walaupun kita ini sebagai kedaulatan tertinggi atau sebagai rakyat, kita
kita juga harus pandai. Karena pada dasarnya yang utama itu bukan kuantitas, namun kualitasnya. Oke. Mungkin ada tambahan dari Kak Marcel? Jadi lebih ke menggarisbawahi bahwa kita ibaratnya harus pintar dulu untuk tahu, belajar. Kita harus mau belajar untuk mengerti, memahami seperti apa nanti calon pemimpin kita. Tidak hanya asal FOMO tahu, mungkin kan seperti tadi saya bicarakan bahwa banyaknya ada penggiringan opini ya Kak. Jadi kita harus benar-benar tahu, benar-benar paham untuk menjalankan pemilihan tersebut biar tidak salah langkah, biar tidak ada rasa penyesalan juga nanti di akhir, seperti itu. Dan juga terkait dengan FOMO ya Kak. Kalau kita membicarakan terkait dengan FOMO ini, istilahnya kan kita tidak ingin tergerus arus zaman ya. Kita ikut-ikutan apapun tren atau isu yang ada, entah itu di berbagai macam politik ataupun hal-hal lain di luar dari politik. Namun kita juga harus benar-benar bisa atau pandai memilih dan juga bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, terima kasih untuk atas masukan ya, khususnya evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, di mana kita kan juga harus memperbaiki lagi ya. Terima kasih juga. Kemudian untuk harapan-harapan yang diberikan tadi, semoga untuk mahasiswa-mahasiswa kedepannya bisa memberikan contoh yang lebih baik lagi dan pengalaman yang lebih baik khususnya di kepemiluan kita. Nah, untuk kakak-kakak ini boleh tanya terkait dengan pemilihan BEM kemarin nggak? Oke, nah, khususnya itu kan terkait dengan pemilihan kakak-kakaknya ini, itu kira-kira jumlah partisipasinya berapa dari jumlah yang memilih dengan jumlah yang datang atau hadir, seperti itu? Kalau terkait dengan pemilihnya, tentunya kan kalau di Universitas Trisakti Indonesia ini kan tidak hanya di S1 ya Kak. Jadi boleh saya jelaskan atau sampaikan, di Universitas Trisakti Indonesia ini ada berbagai fakultas dan juga prodi. Yang pertama itu dari tingkat D3, lalu S1, S2, S3 dan juga profesi. Nah, untuk pasca sarjana dan juga profesi, dari profesi S2 dan juga S3 dan RPL atau alih jenjang, baik itu di berbagai program studi yang tingkat sarjana ini dari D3 ke S1 itu kan secara online. Sedangkan yang memilih kami itu secara offline. Jadi melakukan pencoblosan langsung di kampus. Selain juga daripada berarti mahasiswa sistemnya hybrid gitu atau gimana? Iya, kalau yang RPL atau alih jenjang dan juga pasca sarjana serta profesi. Kalau yang reguler benar-benar offline itu hanya untuk D3 dan juga S1 reguler saja. Sebentar, ini kan memilih BEM-nya buat kalian ini kan. Tadi kan bilangnya itu kan sempat bilang bahwa sistemnya sudah berganti dari online ke offline. Nah, berarti ini menggunakannya tuh nggak full offline semua, tapi hybrid seperti itu? Kalau di tahun kami ini full offline Kak. Jadi walaupun di announcement ke seluruh sivitas akademika, yang datang itu ya hanya yang reguler. Sekitar 600 pemilih pada saat itu. Kalau yang untuk alih jenjang dan lain, alih jenjangnya karena mereka kan sistemnya hybrid ya. Jadi kan mereka di luar kota, bahkan ada yang di luar pulau gitu. Dan untuk itu perolehan suara. Kita kan paslon 1 itu memperoleh sekitar 67,2%. Ada berapa paslon nih sebelumnya? Ada dua paslon. Untuk paslon 2-nya 28,3, lalu suara tidak sahnya itu 4,5. Berarti untuk yang yang offline ini itu dari jumlah 600 itu yang tidak sahnya itu 4,5, berarti sekitar 24-an. Iya, tidak sampai 50. Termasuk tinggi juga ya partisipasi dari pemilihan teman-teman ini. Perdana ini Kak. Pertama kali yang offline ini. Iya, betul. Oke, kira-kira nih untuk kakak-kakak ini kan dari BEM ini kan dari kampusnya ini kan jurusan lebih fokus ke kesehatan ya awalnya, walaupun sekarang ada tambahan dari fakultas ya gitu. Nah, itu kira-kira ada pandangan politik nggak terkait dengan maksudnya tuh ada hubungan politik dengan kesehatan itu seperti apa?
Kalau terkait dengan animo atau ketertarikan nih Kak terkait dengan politik, karena kan politik ada bermacam-macam atau berkategori ya. Kalau kita sih tidak tutup mata atau tidak membisu terkait dengan isu-isu politik yang ada, kan tapi kita lebih masifnya itu di bidang isu politik kesehatan, kebijakan kesehatan yang ada, entah itu internasional, nasional, daerah ataupun sampai kota Kediri khususnya. Dan di kampus kita itu sebagai salah satu anggota pelaksana dari Tobacco Control, yakni pengendalian rokok di Asia ya, sudah internasional. Itu pengendaliannya seperti apa, bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi kita sudah melakukan MOU ya, khususnya dari kampus bukan dari BEM-nya, sejak COVID-19 kalau nggak salah Kak, sudah lama sekitar 5 tahunan. Itu kita MOU-an dengan beberapa kabupaten kota, jadi tidak hanya di kota Kediri saja, salah satu contohnya itu di Tulungagung juga. Jadi kita kolaborasi dengan pemerintah kabupaten ataupun kota, dan juga beberapa instansi terkait dengan kesehatan. Kita melakukan promosi atau sosialisasi terkait dengan pengendalian rokok tersebut, baik itu rokok listrik ataupun rokok yang menggunakan api. Sangat menarik juga ya programnya ya. Yang tadi itu kan terkait dengan bio, kompos dan juga ekoenzim. Oke. Dan berikutnya terkait dengan tobacco itu ya. Berarti lebih ke kesehatan ya fokusnya itu ya. Nah, berikutnya itu untuk pandangan politik mahasiswa kesehatan nih. Itu kan mereka kan biasanya kan sibuk dengan praktek juga kan. Nah, itu untuk membagi waktunya itu seperti apa? Tentunya kita memang tidak bisa mengelak ya kalau terkait dengan praktikum, lalu ujian-ujiannya, UTS, UAS, post test, free test, belum magang, belum praktik belajar lapangan, KKN, PKL ada sendiri. Terlalu banyak kegiatan di kesehatan, itu kita membaginya, belum lagi organisasi di dalam maupun di luar. Kita cara membagi waktu atau manajemen waktunya itu terkait dengan skala prioritas Kak. Jadi kita skalakan, prioritaskan mana dulu yang lebih prioritas terkait dengan akademik dan juga non akademik di organisasi tersebut. Nah, dari tersebut kita bisa tentukan skalanya, mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu dan mana yang harus kita tinggalkan sementara. Akan tapi kita tetap mengutamakan akademik, karena tanpa adanya akademik perkuliahan kita juga tidak bisa mengikuti organisasi-organisasi yang ada. Jadi kita utamakan akademik, namun kita tidak meninggalkan amanah-amanah atau tanggung jawab yang ada di organisasi yang telah kita ikuti. Seperti itu. Jadi akademik dan juga organisasi tetap berjalan beriringan tanpa istilahnya menitik beratkan pada salah satunya. Harus itu. Balance gitu ya. Balance. Oke. Ya, teman pemilih tadi adalah masukan atau jawaban yang disampaikan oleh Kak Zaka dan juga Kak Marcel, di mana kita harus balance ya. Jadi tidak boleh fokus di salah satu, entah itu akademik maupun di organisasi. Nah, untuk berikutnya Kak, mau bertanya, ini mungkin terkait dengan tantangan ya. Mungkin apakah ada tantangan terbesar nih buat khususnya teman-teman kampus yang di jurusan kesehatan itu agar mereka itu bisa lebih berpolitik, lebih aktif lagi? Sebenarnya ini Kak, kalau tantangan pasti ada ya. Mungkin dari beberapa teman-teman itu ada yang sudah melek terkait dengan isu-isu sekarang dengan politik. Ada yang sudah mereka ini benar-benar dipelajari. Ada juga yang mungkin masih ikut FOMO-FOMOan juga ada. Juga ada beberapa orang yang mungkin ibaratnya kayak acuh itu juga ada. Jadi kalau ditanya ada tantangannya pasti ada. Nah, maka dari itu karena kita itu fokusnya ini ke juga melek politik, tapi juga fokusnya ke bagian kesehatan. Makanya ada beberapa kemarin itu juga kan yang sudah kita jelaskan terkait dengan seminar itu. Jadi harapannya itu biar teman-teman yang tadinya itu ibaratnya acuh, biar mereka ini tahu dan paham. Juga mendatangkan dari pihak-pihak luar itu. Karena pada dasarnya kita sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai mahasiswa kan juga harus kritis ya Kak. Kita tidak boleh acuh terkait dengan isu-isu politik yang ada, entah itu isu politik budaya, kesehatan, lingkungan, ataupun isu-isu politik yang lain.
Namun yang harus dipertanyakan atau digarisbawahi ini tadi, apakah cara kita kritis atau mengkritisi pemerintah ataupun mengkritisi suatu instansi itu sudah dengan cara yang tepat, sudah dengan etika yang benar. Karena di sekitar kita itu ada beberapa, mungkin tidak hanya mahasiswa, mereka ingin tampil keren, mengikuti isu atau tren yang ada atau FOMO, namun mereka melupakan etika atau attitude mereka sendiri, sehingga mohon maaf menjadi bumerang mereka sendiri, seperti itu. Baik teman pemilih, tadi yang disampaikan dari teman-teman kita dari BEM Universitas Trada Indonesia, di mana demokrasi itu bukan hanya soal memilih saat hari pemungutan suara, tetapi juga tentang bagaimana kita peduli, kritis, dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mungkin sebelum kita akhiri episode kali ini, ada closing statement yang bisa ingin disampaikan mungkin dari Kak Zaka dan juga Kak Marcel. Boleh Kak Marcel yang dulu. Kalau dari saya pribadi, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman juga yang menonton podcast ini. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi terkait dengan demokrasi, kepemiluan, terkait dengan mungkin manajemen waktu juga dalam berorganisasi. Jadi pentingnya kita ini terutama dalam bidang politik ya. Jadi kita intinya itu harus melek akan politik, tetapi tetap ingat terkait dengan attitude, dan kita juga harus benar-benar mencari tahu, melihat apakah opini-opini atau apakah pandangan-pandangan di masyarakat ini benar atau tidak. Yang nantinya dimana kita nanti memilih, kita bisa memilih orang yang memang benar-benar tepat menurut kita. Kalau dari closing statement dari saya sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Trada Indonesia, kita harus bijak, kita harus berintegritas, kita harus memiliki attitude atau etika yang baik dimanapun, kapanpun itu. Dan apabila teman-teman memiliki sebuah jabatan, entah itu organisasi atau jabatan apapun itu, baik dimanapun dan kapanpun itu, tolong jangan pernah menyalahgunakan atau nepotisme terhadap jabatan kalian sendiri. Kita harus gunakan, kita harus maksimalkan apa amanah kita, tugas kita dengan sangat berintegritas, jujur dan juga amanah. Dan apabila kita memiliki sebuah istilahnya power, kita juga harus berhak atau wajib bahkan melindungi orang-orang yang lemah. Kita harus pandai atau sering memberikan motivasi yang baik, inspirasi kepada orang-orang lain. Jangan pernah kita istilahnya melakukan diskriminasi terhadap siapapun itu. Terima kasih. Oke teman pemilih, itu tadi episode kita kali ini sudah tidak terasa lagi kita sudah di penghujung acara. Terima kasih pada narasumber kita dari BEM Universitas Trada Indonesia yang sudah berbagi pandangan, pengalaman, dan juga insight menarik tentang demokrasi khususnya serta peran generasi muda dalam kehidupan berpolitik. Saya DAN pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU Kota Kediri, sarana edukasi, sosialisasi, dan juga informasi. Tetap jadi pemilih yang cerdas, pemilih berintegritas, dan juga jangan golput. Jangan lupa untuk ikut berpartisipasi bersama KPU Kota Kediri dengan ikut mengisi survei kepuasan masyarakat melalui link berikut ini, dan juga jangan lupa follow medsos kami. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wujudkan demokrasi.